Hey yo Vendrian, ambil alih di sini. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Kali ini kita yang harus bersabar. Biasanya tiap Rabu sebelum tayang perdana secara global, hari Jumatnya gitu biasanya, kita udah dapet nonton duluan. Tapi kali ini kayak gini ya rasanya ya, meskipun Black Widow juga kita mengalami hal yang sama ya. Harus menahan godaan melihat spoiler gitu. Apalagi di Instagram juga DM udah banyak yang ngasih link-link gitu kan. Ya mau gimana, memang banyak yang penasaran. Dan gue pribadi juga pengen pas nonton tuh masih ada kejutan gitu dibanding gue cari tahu di spoiler. Jadi buat kalian yang merasakan hal yang sama, tenang, gue bakal kasih referensi atau semacam panduan biar nanti waktu nonton Shang-Chi itu ada gambaran dulu lah. Jadi kalian nggak terlalu bingung buat cari tahu dulu setelahnya. Dan gue yakin ini bisa membantu banget karena sutradaranya sendiri pun bilang komik itu pengaruh besar untuk di filmnya kali ini. Jadi ya ini cuman sedikit, jadi ya nggak terlalu banyak konsumsi waktu, jadi bisa nikmatin dan persiapan. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi bioskop buka, Shang-Chi juga ada rilis. Inilah yang rekomendasi yang bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, yang pertama, referensi soal Shang-Chi yang suka karaokean. Ya, di film itu nggak serta-merta nampilin hobinya nggak pakai referensi komik. Nah, di komik itu sempat muncul Shang-Chi ceritanya udah kelar ngadepin ya musuh-musuhnya bareng sama Medius Cho, terus juga Miss Marvel gitu kan. Dan ya hero-hero lainnya di situ. Si Shang-Chi kayak nawarin, gimana kalau kita karaokean? Dan akhirnya pada karaokean di komik Totally Awesome Hulk tahun 2017 issue 15. Di situ aja kalian cuma baca bagian itu udah cukup karena ya tadi cuma selingan gitu. Nah, selanjutnya kita ditampilkan sama karakter reservis dan juga ada beberapa karakter-karakter kelas bawah yang sekilas muncul di Tournament of Champions yang dihadirin sama Shang-Chi dan juga Katie. Dan itu nggak serta-merta nggak pakai referensi komik itu. Ada di komik Deadly Hands of Kung Fu, si Shang-Chi ini ceritanya pengen cari tahu siapa yang bunuh partnernya yaitu Lei Kou, dan ternyata didapatlah si reservis ini. Dan ada beberapa karakter-karakter kelas bawah ya semacam Champions Marvel juga yang dihadapin sama Shang-Chi buat nemuin teka-teki atau pembunuhnya dan solusinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan cuman ada 4 isu, tapi bener-bener gore, banyak darah, berdarah-darah. Kalau kalian nggak suka dengan yang seperti itu, komik ini bisa di skip sih, soalnya ini cuman ada kemunculan reservis dan musuh-musuh Shang-Chi lainnya. Ngomongin soal Ten Rings-nya sendiri nih, di komik muncul di komik Invisible Iron Man tahun 2008 yang versi annualnya. Di situ diceritakan bahwa Ten Rings ini dibawa sama ras makluan sebagai sumber energi transportasi yang dipakai sama mereka. Dan ras makluan ini kan bentukannya naga. Tapi ada satu makluan yang terdampar di bumi dan ditemukan oleh The Mandarin sendiri, yang akhirnya membunuh makluan ini, mengambil sumber energi yang dipakai yaitu Ten Rings. Jadilah Mandarin punya Ten Rings. Soal Ten Rings ini kalian bisa baca satu isu ini aja cukup menurut gua, karena memang berbeda ya Ten Rings yang di situ, yang masing-masing cincin punya kemampuan berbeda dengan yang di film, yang lebih menonjolkan ke chi atau energi si penggunanya. Itu bukan spoiler ya, karena ditampilkan di trailer sendiri. Jadi ya wajar kalau ini kelihatan banget dan nggak mengganggu atau mengurangi rasa penasaran kita buat nonton filmnya. Dan yang terakhir ini menurut gue membantu banget karena menunjukkan atau menampilkan silsilah keluarga yang memang berbeda sih nanti di filmnya. Cuman seperti apa sih lingkungan Shang-Chi gitu kan. Yang di sini ternyata dia punya saudara 4, jadi total sama dia berlima sebagai anak dari Cheng Chu gitu kan, yang udah meninggal. Terus habis itu diteruskan sama anaknya yang bernama Brother Staff, yang membawa organisasi yang dibangun sama Cheng Chu ini, Five Weapons Society, ke arah yang lebih baik. Jadi nggak ada niatan jahat atau buruk. Lalu muncullah Sister Hammer yang bener-bener dari kecil itu
disiksa sama Chengchu, diasingkan, sehingga si Sister Hammer ini semacam punya rasa dendam dan ingin mengambil organisasi yang dipimpin sama bapaknya itu, si Chengchu, yang udah meninggal, karena melihat bisa dimanfaatkan untuk kepuasan dirinya dan balas dendam. Dan akhirnya si Brother Staff dibunuh sama si Sister Hammer ini. Lalu ya sudah, si Shang-Chi tahu soal saudaranya yang udah nggak pernah ada kabar ini, tiba-tiba muncul udah jadi pemimpin baru, dan Shang-Chi berusaha untuk menetralisir itu dan akhirnya berhasil. Dan ya udah, dia jadi pemimpin baru. Seperti itu, dan menurut gua kalian baca 4 komik ini udah bisa membantu kalian nanti lebih mengerti dan memahami apa yang ada di film Shang-Chi. Karena modifikasinya menurut gua nggak terlalu berbeda jauh. Karena ada naga, ada Ten Rings, terus ada saudaranya Xialing kan, kita tahu dari trailer. Jadi ya, semoga bisa membantu. Dan itu dulu buat kali ini, karena gue lihat dari vote banyak yang butuh, jadi ya semoga bisa memenuhi yang udah gue share. Jadi ya, sekian buat video kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Kenapa gue baru kali ini ya, tapi terserah kalian. Yang jelas, keeping humble. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye-bye.